Mengambil resiko memang bukan hal yang mudah, apalagi jika sudah tahu akan seperti apa yang kita dapat. Bisa bahagia jika beruntung, bisa sedih jika semesta tidak mendukung. Pada pertengahan bulan Februari yang masih dibayang-bayangi cuaca yang tidak menentu, saya dan seorang kawan yang biasa dipanggil Omen memutuskan untuk melakukan pendakian ke gunung di Jawa Tengah, Gunung Merbabu. Pendakian kali ini kami melewati jalur Selo. Sekitar pukul 18.00 sore, kami tiba di pool bis yang akan membawa kami ke terminal Boyolali. Di jadwalnya, bis kami akan berangkat pukul 19.00. Tapi apa daya rencana, sudah pukul 20.30, bis belum juga datang. Sampai akhirnya pukul 21.00, bis pun tiba dan kami berangkat. Kami pun menempuh perjalanan malam, dan saya lebih memilih untuk tidur sepanjang perjalanan, supaya nanti ketika sampai, mata tidak terlalu kantuk. Sekitar pukul 5 dini hari, kami tiba di titik penjemputan. Oh iya, sebelumnya kami sudah menyarter mobil dengan orang basecamp, meminta dijemput untuk menuju ke basecamp. 05.00 kami pun menuju ke basecamp dengan mobil charteran. Sekitar 30 menit perjalanan, kami tiba di gerbang masuk kawasan dan membayar tiket untuk masuk kawasan. Jam 6.00 kami pun tiba di basecamp, istirahat sejenak, packing ulang dan sarapan sambil menunggu pos pendakian yang baru buka jam 8 pagi. Sekitar jam 8.00 kami menuju ke pos registrasi, lalu diarahkan petugas untuk checklist barang bawaan. Di sini kami membongkar kembali barang bawaan kami, terutama logistik. Didata apa saja barang yang berpotensi menjadi sampah agar bisa dipertanggungjawabkan dan dibawa turun kembali. Sistem yang bagus untuk meminimalisir pendaki untuk tidak membuang sampah sembarangan dan selalu membawa sampah turun. Sekitar pukul 10 kami memulai trekking dan disambut trek yang lumayan menanjak, kontur tanah yang sesekali berakar, dan tanjakan yang lumayan membuat tenaga terkuras di awal, serta rimbunnya daun yang sesekali menutupi jalur. Oh iya, di jalur Selo ini jarang sekali ada pelang petunjuk arah, tetapi disediakan patok yang bertuliskan mulai HM01 sampai HM52, yaitu di puncak, yang artinya setiap 1 HM berjarak 100 meter. Sekitar pukul 11.30 kami tiba di pos 1. Suasana lumayan teduh dan tertutup pohon. Kami istirahat sejenak. Pukul 11.50, tidak berlama-lama di pos 1, kami melanjutkan perjalanan ke pos 2. Kali ini, treknya masih sama, menanjak dan sesekali ditutupi rimbunnya dedaunan. Cuaca masih berkabut dan kami terus berdoa agar tidak turun hujan. Jam 12.19 sampai di pos kota Simpang Macan. Estimasi ke pos 2 40 menit dari sini. Kami melanjut berjalan, akhirnya berhenti untuk makan siang. Rencana awal kami akan makan siang di pos 2, tapi apa daya, perut tidak bisa dibohongi, dan kami tidak mau mengambil risiko berjalan dengan perut lapar. Setelah itu, kami lanjut berjalan, dan baru beberapa menit berjalan ternyata sudah tiba di pos 2. Tidak berlama-lama di pos 2, kami lanjut berjalan menuju pos 3. Seperti yang kami takutkan dari awal, hujan pun turun. Kami bergegas memakai jas hujan dan mengamankan peralatan agar tidak basah.
Kami melewati pos 3 dan terus berjalan, karena hujan masih bisa kami lalui dan tetap menargetkan untuk ngecamp di pos 4, Sabana 1. Sekitar jam 16.00, kami tiba di pos 4 atau Sabana 1. Kami langsung mendirikan tenda dengan kondisi badan yang sudah setengah basah dan dingin. Setelahnya, kami istirahat dan makan sore, ngopi, dan sekaligus makan malam. Tidak terlalu banyak berkegiatan, kami pun lebih memilih istirahat, sambil berharap esok pagi cuaca cerah dan kami bisa summit lebih awal. Pagi pun tiba, kami sambut dengan secangkir kopi, dan sayangnya cuaca masih kurang mendukung, berkabut dan sedikit gerimis kami amati dari dalam tenda. Pukul 6.30, setelah diskusi dan beberapa pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk summit. Dengan catatan, kami membawa peralatan lengkap, jaga-jaga jika di tengah trek turun hujan. Trek summit masih didominasi menanjak dan ditemani cuaca dingin berkabut, yang tentunya sangat menguras tenaga dan mental. Sekitar pukul 7.00, kami tiba di pos 5 atau Sabana 2. Di sini sangat luas dan bisa untuk mendirikan beberapa tenda. Hamparan sabana yang hijau mengelilingi dan dilapisi kabut dingin. Tidak berlama di Sabana 2, kami lanjut berjalan menuju puncak, sesekali berdoa di dalam hati agar cuaca terus membaik. Sampai akhirnya pukul 7.51 kami tiba di puncak Kenteng Songo. Kami melakukan sedikit selebrasi dan berfoto di puncak dengan ketinggian 3122 mdpl. Tidak berlama di puncak Kenteng Songo, kami berjalan sedikit ke puncak Triangulasi yang berketinggian di 3142 mdpl. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan jika cuaca cerah, bisa saling terlihat dari kejauhan. Sangat bersyukur rasa lelah kami bisa untuk menikmati dan mencapai puncak. Meskipun cuaca tidak terlalu cerah, setidaknya kami selamat dan aman. Setelah tiba dan selebrasi di puncak, kami bergegas untuk turun. Dengan hati-hati, kami melangkah, melewati jalur yang terjal.
Sampai akhirnya kami tiba kembali di tenda. Bersyukur matahari sangat cerah. Kami beres-beres menjemur barang-barang yang kemarin sempat basah. Lalu makan siang dan mengisi tenaga untuk perjalanan turun. Merencanakan pendakian di saat cuaca yang susah ditebak harus diiringi dengan persiapan dan perlengkapan yang baik. Jika saya mengutip kata-kata Alexander Graham Bell, sebelum segalanya terjadi, rencana dan persiapan adalah kunci sukses. Iya, jika ingin rencana kita sukses, harus ada persiapan dalam hal apapun. Nah kawan-kawan, itulah kisah saya dalam pendakian gunung kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika dirasa bermanfaat, bisa untuk dibagikan ke khalayak ramai. Dan jika berkenan, kalian bisa subscribe untuk mengikuti perjalanan saya selanjutnya. Pamit undur diri, salam lestari, Hernawan Heri.